Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Insan Syaraitan Ramadan, berasal dari instansi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada unit kerja Bapeda. Sebagai salah satu peserta untuk kegiatan pelatihan kompetensi PPK TPC secara MOOC yang dilaksanakan oleh LKPP. Nah, pada tampilan layar, eh, kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan lampiran jawaban yang kami susun berkaitan dengan pembuatan kerangka acuan kerja jasa konsultasi perorangan untuk sertifikasi kompetensi PPK TPC. Pada tampilan layar kami telah menyusun jawaban tersebut mengenai tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Nah, tentunya dalam KAK ini tersusun dari beberapa sub-sub. Yang pertama baik itu latar belakang, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Pada huruf A, latar belakang. Latar belakang ini berkaitan dengan proses pengadaan jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024 yang melatar belakangi yang berisi di sini. Stunting merupakan suatu kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, atau juga bisa digambarkan dari janin hingga anak berusia 2 tahun. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 ataupun standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting dan kekurangan gizi lain yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan anak di samping berisiko menghambat pertumbuhan fisik, juga rentan terhadap penyakit. Selain itu bahkan menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Kondisi ini diperkirakan dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB sekitar 3% per tahun berdasarkan angka dari World Bank tahun 2014. Kemudian menurut statistik PBB 2020 mencatat bahwa ada sekitar 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting, di mana 6,3 juta merupakan anak usia dini atau balita stunting, ialah balita yang berasal dari Indonesia. Selanjutnya menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada tahun 2024 ini. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Keluarga ini adalah aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut. Keluarga mesti memiliki kesadaran untuk memprioritaskan penggunaan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar. Pembelajaran dari berbagai praktik baik internasional seperti negara Peru, Brazil, dan Bangladesh menunjukkan bahwa permasalahan stunting harus ditangani secara konvergen dan melibatkan multisektor. Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat dan daerah telah memiliki berbagai program yang dapat digunakan untuk meneruskan stunting. Tetapi belum terkoordinasi secara optimal baik dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Selain itu, kapasitas pelaksana dan kualitas pelaksanaan program juga masih terbatas. Ada 5 pilar yang menjadi dasar strategi nasional percepatan pencegahan stunting, yaitu yang pertama adalah komitmen dan visi kepemimpinan, kedua kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, yang ketiga konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, yang keempat gizi dan ketahanan pangan, yang kelima pemantauan dan evaluasi. Strategi ini dilaksanakan hingga seluruh tingkatan baik lingkup daerah hingga pusat dari instansi pemerintah dan non-pemerintah, yang di dalamnya terdiri dari komunitas, swasta, hingga masyarakat madani. 5 pilar tersebut masuk diantaranya melalui kampanye nasional dalam komunikasi perubahan perilaku,
Tentunya dalam melaksanakan pilar tersebut bisa dilaksanakan melalui penguatan penggunaan media sosial maupun sosialisasi di seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau segala kalangan sebab media sosial menjadi wajah yang paling mudah diakses. Tentunya guna mengedukasi hal tersebut dibutuhkan bahan sosialisasi berupa modul dan video kreatif melalui kerjasama dengan pihak yang ahli dalam bidang stunting. Salah satunya ialah melalui jasa konsultasi perseorangan guna dapat membantu dan merumuskan modul hingga penguatan aksi media sosial seperti pembuatan video kreatif berupa bahan penjelasan stunting pada ibu hamil. Adapun tujuan yang diharapkan dari jasa konsultansi ataupun modul dan video kreatif ini diharapkan mampu memberikan edukasi atau pandangan lewat modul dan konten sebagai strategi dalam menangani stunting di Kota X. Lewat pendekatan ini, kesadaran masyarakat menjadi meningkat, perilaku yang buruk dapat diubah, hingga bahkan komunitas dapat terlibat secara aktif. Begitupun produktivitas tenaga kesehatan dapat ditingkatkan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan komunitas sangat penting dalam melaksanakan strategi untuk menggunakan profilasi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak di desa tersebut. Konten edukasi dan modul stunting sangat berpengaruh hingga tingkat masyarakat yang di desa sebab akan diberikan informasi yang akurat, jelas baik tentang stunting, penyebabnya dan dampak terhadap tumbuhan dan perkembangan anak. Diharapkan melalui video dan video kreatif ini akan mampu membantu mengubah perilaku masyarakat terkait pola makan, praktik kesehatan yang buruk terutama orang tua, akan memahami pentingnya memberikan makanan bergizi kepada anak sejak usia dini dan praktik pemberian nasi eksklusif. Kemudian ada pun ruang lingkup dari pengadaan jasa konsultasi perorangan ini adalah pertama, penyusunan modul berupa data penyebab stunting, yang kedua melakukan identifikasi isu permasalahan penyebab stunting, yang ketiga adalah menyusun aksi dalam pencegahan stunting melalui penguatan media. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk jasa konsultansi perorangan ini ialah pendidikan minimal S1 ahli gizi, kedua memiliki pengalaman sejenis minimal 2 kali dalam penyusunan modul dan pembuatan video kreatif, yang ketiga memiliki sertifikat kalian dalam public speaking. Kemudian tugas dan tanggung jawab jasa konsultan. Yang pertama, mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tema dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tertuang dalam KK ini. Yang kedua, bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kota X melalui pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai penanggung jawab kegiatan penyuluhan penjelasan pada ibu hamil. Kemudian penerima manfaat dari jasa konsultasi ini adalah ibu hamil anak usia 0 hingga 2 tahun atau rumah tangga dengan 1000 hari pertama kelahiran atau 1000 HPK, dan secara umum adalah masyarakat di Kota X dalam mencegah terjadi stunting sejak dini. Adapun output yang diharapkan dari jasa konsultansi ini adalah mampu menghasilkan video kreatif, modul dan laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil, yang mana dalamnya terdiri dari muatan materi. Yang pertama adalah pemberian nasi eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, kemudian pemantauan perkembangan anak dan membawa ke posyandu, kemudian ketiga mengkonsumsi tablet tambah darah, dan terakhir pemberian empasi yang bergizi dan kaya protein untuk bayi berusia di atas 6 bulan. Kemudian untuk waktu yang diperlukan jasa konsultasi dalam pembuatan video dan model adalah selama 30 hari kalender. Dan terakhir, biaya yang diperlukan untuk jasa konsultasi ini adalah sebesar 30 juta rupiah, di mana bersumber dari anggaran DPA ataupun dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan X tahun anggaran 2024. Demikian KK ini kami buat di Kota X pada tanggal 18 Maret 2024. Pejabat pembuat komitmen Muhammad Ihsan Syahriyat Ramadan sebagai salah satu peserta kompetensi PPK TPC yang dilaksanakan oleh LKPP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.